Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal abdu wahai hamba, amma ka lau iktafaita, pasti mencukupi kepada engkau. Lau iktafaita, kalau engkau berharap cukup. Wahadaka, dan akan memberi petunjuk kepada engkau. Lau ihtadaita, kalau engkau meminta petunjuk. Jadi hidup itu cukup atau tidak cukup tergantung dari hatinya. Kalau hatinya nerima, merasa cukup, kalau hatinya nerima, merasa cukup, insya Allah hidupnya cukup. Lau iktafaita, jadi cukup tidak cukup itu tergantung kitanya. Kalau kita merasa cukup, ya cukup. Kalau kita minta petunjuk, pasti diberikan petunjuk. Kenapa? Ani, kata Allah, Ani sungguhnya aku, anaya aku alladzi khalaqtu, yang menciptakan siapa aku, fasawaitu, maka aku juga yang menyempurnakan. Jadi Allah yang menghidupkan kita, tentu Allah juga yang mengurus kita. Wa tasaddaqtu fa'ataitu. Ini yang menarik. Wa tasaddaqtu, dan aku bersedekah, fa'ataitu, aku juga yang memberikan. Jadi orang sedekah itu pada hakikatnya bukan dia yang bersedekah, tapi siapa yang bersedekah? Allah. Makanya saya sering ulang-ulang, kalau ada manhaj itu thariqah, jalannya zuhud maksudnya banyak berpuasa, jarang makan, tentu modalnya sedikit. Jadi buat orang-orang yang tiap hari puasa dan jarang makan, sehari 20-25 ribu cukup. Kenapa? Karena banyak puasa. Lah kalau kita disuruhnya makan yang banyak, amal sedekah yang berarti kebutuhannya banyak apa sedikit? Lah makanya Pak Ato itu aku juga yang ngasih. Jadi andai kita makan banyak, sedekah banyak, itu juga bukan duit kita. Jadi pada sedekah itu Pak Ato itu aku yang bersedekah, aku juga yang memberikan. Amma yamna'uka, pasti mencegah kepada engkau dalika yang demikian itu, min munaza'ati, daripada membangkang kepadaku, fima qada itu, dengan apa-apa yang telah aku tetapkan, wa ma'aradati, dan berpaling dariku, fima, dari segala sesuatu, atau fima, di dalam sesuatu, ataitu, yang telah aku datangkan. Jadi, makanya dikasih hujan, sekali lagi dikasih hujan, itu juga ketetapan Allah. Nggak boleh kita munaza'ah. Oh, masa ngaji hujan? Oh, tes hujan boleh. Ngaji mah nggak hujan. Kalau yang hujan juga, yang mendatangkan hujan siapa? Allah. Makanya di sini amma yang mau kadzalika min munaza'ati bima qada, itu nggak bisa kita membangkang. Pokoknya kalau orang udah zikir itu ya hujan, ya panas, semuanya alhamdulillah. Karena semuanya dari siapa? Dari Allah. Ayuhal abdu wahai hambaku, ma'amanabi, tidak sempurna imannya bi, denganku, kata Allah. Man, orang, naza'ani, yang membangkang kepadaku. Dikasih ini nggak mau, dikasih ini kok begini, dikasih sedikit kok kurang, dikasih suami begini kok suami saya begini, suami orang begitu. Orang yang begini ma'amanabi, imannya kepada Allah kurang sempurna. Wala wahadani, dan tidak mengesahkan aku, atau kurang bertauhid kepadaku, man, siapa orang, dabbaromai, yang ikut ngatur bersama aku, kata Allah. Wala radiyabi, dan tidak digolongkan orang yang ridho terhadapku, orang yang rela terhadap ketetapanku, man, siapa orang, saka, yang mengajukan, saka, yang mengadu,
segala sesuatu anzalatu yang telah aku berikan bihi dengan ila ghairi kepadaku. Jadi kalau ridho tidak pernah mengadukan apapun kepada selain Allah. Susah, ya susah mengeluhkan. Jadi ke Allah gitu. Jadi kalau mau minta ya ke Allah. Kalau mau pasrah ya ke Allah. Makanya ini pernah cerita dari Akang tentang Syekhana Siddiq. Nyai Malang itu minta duit karena disuruh motong kambing, minta duit ke Bayi Siddiq ke Kai. Kata Nyai cerita, kata Kai, duit mana Kai? Kata Kai, ya minta sama Allah. Makanya Pak kalau ada bini minta duit disuruh minta ke siapa? Allah. Giran nggak bininya? Iya, ini benar. Jadi wala radiyabi tidak digolongkan orang yang ridho terhadapku, kata Allah. Man orang syaka itu syaka yasku artinya mengadukan. Saka itu kata-kata yang terkenal. Syaka itu ila waqi'in suwahid jin. Ketika Imam Syafi'i mengadukan sesuatu ketika hafalannya kurang ila waqi kepada Kiai Waqi, maksudnya Imam Malik, suwahid jin, akan susahnya apa? Jadi syaka mengadukan ma anzalta bihi, apa-apa yang diturunkan, ma anzalta bihi, apa-apa yang Allah turunkan kepada orang itu, ila ghairi kepada selain Allah. Jadi kalau mau minta kepada siapa? Allah. Kalau mau cerita kepada siapa? Allah. Kita pengen hajat, ya bukan ke Allah semuanya. Jangan kepada selain Allah. Wala ikhtiarani, wala ikhtarani. Dan tidak termasuk orang yang memilihku. Man siapa orang ikhtara yang ikut-ikut milih, ma'i bersamaku. Jadi kalau pengen menjadi orang yang memilih Allah, tentu tidak ikut milih bersama Allah. Jadi ada cerita begini, ada orang datang ke Akang dan dengerin ini. Kata orang mungkin kan begini Kang, ini banyak kejadian yang dijolimin. Jadi masyarakat sering dijolimin begini. Kita perlu ikhtiar baru doa. Jadi ikhtiar dulu baru doa, kata orang itu. Apa jawaban Akang? Saya juga pengen tahu bahasa ikhtiar dari guru kita seperti apa. Nah kata Akang begini katanya. Ya orang ke Allah juga ikhtiar. Jadi orang ke Allah itu bentuk ikhtiar. Jadi orang zikir bentuk ikhtiar. Orang zikir bentuk ikhtiar. Orang sholat tahajud ikhtiar. Orang sholat duha ikhtiar. Orang ngaji ikhtiar. Cuma kita pendekatannya bukan kepada rizkinya, tapi kepada pemberi rizki. Contoh misalkan kita punya masalah, ikhtiar kita adalah menyelesaikan masalah. Jadi ke titik masalahnya. Tapi kalau orang zikir mendekati kepada yang beri dan menyelesaikan masalah. Jadi zikir adalah ikhtiar. Wa ma imtathala, dan tidak menjalankan amri akan perintahku, kata Allah. Tidak termasuk orang yang menjalankan perintah Allah. Man siapa orang lam yastaslim, yang tidak pasrah liqahri kepada kekuasaanku. Jadi bentuk imtithalu awamirillah, bentuk menjalankan perintah Allah adalah pasrah kepada Allah. Jadi istislam itu doanya itu. Aslamtu ilaika fa innaka tuhibbul istislam. Jadi berserah ke Allah. Wala arafani, dan tidak termasuk orang yang mengenalku. Man siapa orang lam yupawid, yang tidak menyerahkan urusannya, lam yupawid yang tidak menyelesaikan atau menyerahkan amrahu akan urusannya li kepadaku. Ini doanya tuh, Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Walaqad jahalani, dan sungguh orang telah bodoh kepadaku. Nih, kalau orang yang bodoh terhadap Allah itu siapa? Man, yaitu orang lam yatawakkal, yang tidak bertawakal alayya kepada Allah.
yang tidak menyerah, tidak pasrah kepada Allah, itu digolongkan orang-orang yang bodoh. Ini komplit, Pak. Ini jalan kita. Kenapa saya bilang jalan kita? Tawakal, kita doa, Rabbana tawakalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkil. Istislam, kita doa, Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Tafwid, kita doa, Allahumma ufawwidul amra ilaika fa innaka tuhibbul mutafawwidin. Ini semua benar. Jadi jalan kita, sekali lagi jalan kita, bacaan yang kita baca, doa yang kita baca, itu semuanya insya Allah sudah sesuai dengan jalannya para wali-wali Allah. Mudah-mudahan ketika kita ngikutin jalannya para wali Allah, kita juga akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Ayuhal abdu, wahai hamba, yukfika, cukup bagi engkau minal jahli, digolongkan menjadi orang yang bodoh. Nih, kalau pengen lihat kita pintar apa bodoh, bahasanya begini. Yukfika, cukup bagi engkau minal jahli, digolongkan menjadi orang yang bodoh. Apa itu? Antas kuna, engkau nyaman. 5 piyadika, 5 terhadap segala sesuatu piyadika yang ada di tanganmu. Wala taskunu, sementara engkau tidak nyaman, tidak anteng, tidak tenang. 5 terhadap sesuatu piyadi, di dalam genggamanku, kata Allah. Jadi orang bodoh yang tenangnya dengan apa yang ada di tangannya, tetapi tidak nyaman, tidak tenang dengan apa yang ada di tangan Allah. Lihat-lihat ke diri kita. Kita termasuk golongan orang yang bodoh apa yang pintar? Ya, bodoh-bodoh. Kita lihat gini, Pak. Sekarang kita di kantong ada 1 juta. Di kantong ada 1 juta. Di kantong ada 1 juta nih. Ama dengan tidak ada 1 juta, nyamanan mana? Ayo, nyamanan mana? Makanya buat orang yakin, ada dan gak ada sama aja. Kenapa? Karena nggak penting buat dia di kantong ada berapa. Karena dia lebih nyaman apa-apa yang ada di sisi Allah. Sekarang yang di kantong kita atau yang di rekening kita, ama yang di sisi Allah banyakan mana? Kalau kita hanya nyaman apa yang ada di kita, tidak nyaman dengan apa yang ada di Allah, berarti kita digolongkan termasuk orang-orang yang bodoh. Wajar kalau kita ngaji, karena masih bodoh. Wa in ihtara laka, wa in ihtara, apabila memilih laka buat engkau, antah taroni, untuk memilihku, patah taro alayya, maka engkau memilih kepadaku. Artinya begini, daripada orang memilih, ikut memilih bersama Allah, mendingan kita serahkan semuanya kepada Allah. Ini bentuk ikhtiar yang gitu. Waihaka, celakalah engkau, la tajtami'u, tidak berkumpul, apa ubudiyatun, ubudiyah, rasa ubudiyah, wa ikhtiarun, sekali lagi, dan ikhtiar. Jadi ubudiyah dan ikhtiar tidak mungkin berkumpul menjadi satu. Kalau orang di hatinya mengatakan kalau mau dapat duit mesti kerja, dan kalau mau dapat rezeki harus kerja, maka di hatinya juga tidak mungkin mengatakan bahwa duit itu dari Allah. Bahasanya di sini begitu. Karena nilai ubudiyah itu, rezeki itu datangnya dari Allah. Tapi kalau ikhtiar mengatakan duit itu datangnya dari hasil, kalau nggak kerja nggak punya, kita yang mana nih? Ya kita semua yang mana nih? Ya pasti kita ngelesnya gini, ya rezeki masuk mulai dari Allah, Ustaz. Coba kalau didodong datang dari mana tuh duit? Ya kan begitu. Yang namanya al-khafi, sirkul khafi, sirik yang tersembunyi di hati kita, malu-malu siriknya. Tapi faktanya gitu, la tajtami'u ubudiyatun wa ikhtiarun. Nggak bisa kumpul. Nggak bisa kumpul orang yang merasa bisa dengan yang maha bisa. Tidak bisa kumpul orang yang merasa pinter dengan al-alim yang maha pinter. Tidak bisa kumpul orang yang merasa mulia dengan al-karim yang maha mulia. Bagaimana al-karim mau masuk ke dalam hati, sementara di hati itu ada kemuliaan.
Gimana bisa Al-Qadir yang maha mampu mau masuk ke dalam hati kita, sementara di hati kita ada rasa mampu. Ini faktanya begitu, faktanya. Ya kita lihat aja ke diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Ketika ada urusan, siapa yang kita hubungi, siapa yang kita sandarkan, teman kita, tetangga kita, Pak Haji, bos kita, atau diri kita, atau Allah. Kan sama. Kalau kita sandarkan ke diri kita juga nggak boleh juga kan. Kita bersandarnya harus kepada Allah, tidak boleh pada diri kita. Tidak boleh kepada diri kita. Makanya mudah-mudahan sedikit demi sedikit dengan zikirnya kita, dengan ngajinya kita, sedikit demi sedikit hati kita bersihkan. Mudah-mudahan Allah tolong biar semua yang disediakan hatinya bersih. Wala dulmun, dan tidaklah kegelapan, wa anwarun, dan cahaya. Ya gelap, ya terang, ya terang. Tidak mungkin gelap dan terang menjadi satu berkumpul. Jadi kalau orang hatinya gelap, ya hatinya gelap. Tapi kalau orang ada nur, ada cahaya di hatinya, ya hatinya terang. Gitu. Jadi hatinya terang. Alhamdulillah, sekali lagi summa alhamdulillah, kita punya guru. Kita punya guru yang hatinya benar-benar bersih. Menurut saya hatinya sangat bersih. Kenapa? Karena begini Pak. Jadi suatu ketika ada orang yang karakternya nggak benar, tukang tipu lah, menghadap ke Syekh Siddiq. Karena udah terkenal nipunya, menghadap ke Syekh Siddiq. Lah guru kita, Akang itu hatinya nggak seneng. Kenapa? Karena takutnya guru ketipu, yang tukang tipu. Jadi ada hatinya merasa, ya tak ketipu dan nih guru gua ini, dia tukang tipu nih, dah pasti mau nipu, dia mau udah kagak mungkin apa. Akhirnya apa? Selama 3 hari itu di hatinya kepikiran, ya ketipu dan nih guru gua, ketipu dan nih, bahasa gitu. Pas besokannya pas hari ketiga, saya sidik yang ditegur guru, Akang yang ditegur. Apa bahasanya? Jangan kotori hati dengan seujuan ke orang. Padahal hatinya belain siapa? Tetap nggak boleh Pak. Saking bersihnya ajaran ini. Bersih guru itu. Bahkan ada orang itu sering nipu, sering bohongin guru. Tapi guru nggak pernah marah itu. Bahkan ketika masuk pesantren yang itu garis-garis pintunya, Cipinangiyah. Itu bahasa gurunya apa? Padahal sering ditipu lah, sering dimakan duitnya gini-gini. Apa katanya? Kalau perlu dengan uang, mobil saya jual buat nebus dia. Kita bisa begitu. Orang sering makan duit kita, terus dia masuk, terus bahasanya kita jual mobil kita buat ngeluarin dia. Ada yang begitu. Ini beneran gitu, beneran. Ada saya jual mobil aja untuk ngeluarin dia. Jadi nggak penting orang itu salah benar, tapi yang dituntut oleh kita adalah berbuat baik. Makanya ini kut-kut dari Tuan Guru itu yang paling menurut saya yang bisa kita jalankan adalah itu. Tuntutlah diri ini agar selalu berbuat baik kepada orang. Jangan tuntut orang lain buat berbaik ke kita. Perkara orang lain berbuat apa ke kita, itu bagian kita. Kita punya tetangga, yang dituntut kita kepada tetangga kita apa? Berbuat baik, kan? Benar nggak? Wal yukrim jarahu, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Kalau nyayur kuahnya banyakin, terus bagi tetangganya. Yang diajarkan dituntut agama oleh kepada kita adalah berbuat baik kepada tetangga. Perkara tetangga berbuat apa ke kita, itu bagian kita. Bagian kita. Kita udah kasih sayur, giliran hujan jemuran kita nggak diangkatin. Iya, dia apa-apa kita tolongin, sendal kita mah hilang mulu diambil sama tetangga. Itu bagian kita. Tapi yang dituntut dari kita adalah berbuat baik. Ini benar-benar dijalankan. Iya, benar-benar dijalankan. Makanya alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, kita punya guru yang begitu bersih hatinya. Jadi la dulmun wa anwarun. Walat tawajjahu kali, dan tidaklah menghadap engkau kepadaku, wa tawajjahaka lil asar, dan menghadapnya engkau kepada selainku, kata Allah. Jadi kalau orang menghadap ke Allah, ya pasti menjauhi selain Allah. Tapi kalau orang menghadap kepada selain Allah, pasti menjauhi
Allah. Kalau bahasa Imam Ghazali itu laksana orang berjalan ke timur dan berjalan ke barat. Ketika orang berjalan ke timur pasti menjauhi barat. Ketika orang berjalan ke barat pasti menjauhi timur. Jadi ketika orang makin madepnya ke Allah, makin jauh daripada makhluk. Ketika orang makin ke makhluk, tentu makin jauh dari Allah. Faktanya begitu, faktanya Pak. Ya coba aja lihat. Lagi zikir nih, pokoknya semua dari Allah, dari Allah, dari Allah. Ada yang bagi duit nih misalkan. Sehari 200. Tuh kalaunya udah mulai rada hilang tuh. Ya pasti besokannya yang dipikirin adalah yang bagi duit. Ini kemana orang? Biasa, sono, tomat. Biasa gitu. Pasti ke sana. Lah ketika dia ke sana, pasti menjauh dari Allah. Kan faktanya begitu. Ini faktanya begitu. Orang yang ketika di hatinya penuh dengan makhluk, penuh dengan antar, pasti jauh dari Allah. Pasti jarang zikirnya. Tapi ketika orang rajin zikirnya, hatinya banyak nur, banyak cahaya, menghadapnya hanya ke Allah, insya Allah jauh dari segala makhluk. Makanya cara bersihin tergantung kadar kotornya. Kalau kotornya udah kebangetan, maka perlu masuk ruang ICU. Berapa hari? Minimal 10 hari. Apa nama ruang ICU-nya? Riyadhah. Jadi yang Riyadhah gitu, jadi Riyadhah. Kenapa sih orang Riyadhah nggak boleh ke sana, ke sini? Larang Riyadhah, Pak. Orang Riyadhah kalau boleh ke sana, boleh ke sini, nanti nyaman. Nyaman dengan selain Allah. Kalau di sini kan ya tuntutannya cuma bagaimana zikir. Ya kan bagaimana zikir kan? Pokoknya sehari harus dapat sekian. Tapi kalau dia jalan ke rumah temannya, di rumah temannya ada kerjaan. Dari kerjaan dijanjikan nanti misalkan sekian. Kira-kira ingat zikirnya nggak di sana? Ayo. Masih ya pas kerjaannya. Ketahuan, sehari ketahuan, tak pego. Kalau dijanjiin mah ya kan kadang-kadang dijanjiin mah sekian, tapi perjalanannya belum tentu sekian. Fa imma analaka au antali nafsika. Apakah aku ada buat engkau atau engkau buat engkau? Allah ada buat kita. Jadi Allah kasih rizki, makanya Allah Ar-Razzaq. Allah yang urus, makanya Allah Al-Wakil. Allah yang mengampuni, makanya Allah Al-Ghafur. Allah yang menerima taubat, makanya Allah At-Tawwab. Kita bukan buat kita, tapi kita buat Allah. Jadi kita diciptakan bukan buat kita. Kita diciptakan buat Allah. Itu Pak. Itu ingat-ingat itu aja. Kok bisa begitu? Ya buktinya innalillahi wa inna ilaihi. Kalau kita diciptakan buat kita nggak mati. Tapi kita karena diciptakan buat Allah dan pasti kembali kepada Allah. Ayo, belum masih hidup. Ya belum masih hidup. Karena kalau sudah meninggal nggak ada bahasa begini. Jadi jangan sampai kita digolongkan pamangkana fi hadidari a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia tidak kenal Allah, maka dia di akhirat tidak kenal Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bakhtar ala bayanin. Bakhtar maka pilihlah oleh engkau. Ala bayanin terhadap sesuatu yang sudah jelas. Wala tasdabdil, janganlah engkau mengganti al-huda, petunjuk bil khusrani, dengan kerugian. Kita sudah Islam. Kita sudah diperkenalkan tentang iman. Jangan kita ganti dengan sesuatu yang sifatnya kerugian. Apa? Islam kita, iman kita tukar dengan selain Allah. Bukannya murtad, bukan. Kalau bahasa orang kan Islamnya dari Islam pindah ke ini. Bukan. Tapi yang lebih dalam lagi. Yang dalam lagi apa? Di satu sisi kita percaya Ar-Razzaq, tapi di sisi lain percayanya kita yang ngasih rezeki itu bos kita. Yang ngasih rezeki adalah kerjaan kita. Yang ngasih rezeki adalah pelanggan kita. Padahal pemberi rezeki adalah Allah. Dengan atau tanpa sebab terserah Allah. Mau dari mana pintunya juga terserah Allah. Sedikit demi sedikit. Jadi di hatinya harus ada nilai ubudiyah. Jangan ikhtiar, harus ada nilai ubudiyah. Apa ubudiyah? Ubudiyah di kita itu ini wa yali do'ifah
wa fasiqah wa munafiqah. Itu nilai ubudiyah yang paling tinggi. Dan itu bacaannya wali kutub. Jadi bacanya siapa? Wali kutub. Makanya bacaan itu tidak pernah ditemukan di mana-mana karena itu made in-nya Syekhuna Syekh Siddiq Abdullah. Jadi Syekh Siddiq memerintahkan kepada guru kita untuk sering-sering membaca itu. Bacakan ini wa iya lidha'ifa wa fasiqah munafiqah mutar, karena itu bacaan wali kutub. Yang nyuruh siapa? Syekh Siddiq. Berarti Syekh Siddiq makomnya apa? Wali kutub. Jadi gitu, isyaratnya begitu. Jadi itu bacaan wali kutub yang nyuruh Mbak Siddiq. Berarti Mbak Siddiq adalah makomnya wali kutub. Jadi mudah-mudahan dengan berkah Syekhuna Siddiq Abdullah dan keberkahan guru kita Akang Abdullah, semua yang hadir di sini dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkenalkan oleh Allah akan dirinya dan dimudahkan di dunianya. Karena apa? Karena belajar begini dengan kondisi sulit di dunia makin sulit nerimanya. Benar enggak? Kita rezeki dari Allah, duit kagak gablek. Ya Allah lo ngomongin merokok aja susah lo. Tapi kalau ngomongin rezeki mah dari Allah, semuanya sandarin aja ke Allah. Duit banyak, mobil ada, badan sehat, lah kan enak ngomongnya. Iya, udah gede kerja doang kayak kagak. Kerja kayak lu kayak kagak. Mendingan gua nih yang kerja banyak duit sama. Ya, jadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kemudahan di dunia, juga diberikan kemudahan di akhirat. Al-Fatihah.